Baik, mari kita mulai wawancara untuk hari ini untuk yang berpengalaman kerja. Untuk pertanyaan yang pertama, ceritakan tentang diri Anda. Nama saya Nida Ahmad Mufadol. Saya alumni Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Magelang. Saat ini saya masih bekerja sebagai brand manager di PT Bank Isa. Saya bekerja di perusahaan ini sejak 2017. Untuk yang selanjutnya, selain pendidikan formal, apakah Anda memiliki keterampilan yang lain? Ya, saat kuliah saya mengikuti kursus bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Selain itu, saya pernah juga mengikuti pelatihan kepemimpinan selama seminggu yang dilaksanakan himpunan mahasiswa universitas saya. Saya juga mampu mengoperasikan komputer dengan berbagai program seperti MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Photoshop, dan MS Access. Bagaimana Anda tahu lamaran ini? Saya mengetahui posisi ini dari rekan saya yang bekerja di perusahaan ini. Beliau sebelumnya satu organisasi dengan saya. Kebetulan saya sedang mencari pekerjaan dan saya yakin kemampuan saya sesuai dengan posisi ini. Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Saya rasa kelebihan saya adalah memecahkan masalah dalam situasi sulit, karena saya dapat berpikir jernih dan mengambil perspektif berbeda. Saya juga memiliki komunikasi yang baik dengan bekerja sama dengan tim. Sementara itu, kelemahan saya adalah ketika saya mengerjakan satu proyek. Satu sisi, saya mengerjakan hal lain. Hal itu membuat saya terbiasa dengan multitasking dan terkadang merasa tidak fokus. Namun, karena hal itu, saya jauh lebih berkembang karena banyak mempelajari hal baru. Lalu, apa makna pekerjaan bagi Anda? Saya mengartikan pekerjaan bukan semata mencari uang ataupun jabatan, tapi bagaimana saya bisa berkarya dan berkontribusi yang baik dimanapun saya bekerja. Apakah Anda memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja? Ya, saya pikir hubungan saya dengan semua rekan kerja saya berjalan dengan baik. Memang, pernah saya memiliki masalah dengan seorang rekan kerja terkait pembagian tanggung jawab. Namun, kami menyelesaikannya dengan cara berdiskusi bersama sehingga kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Mana yang lebih Anda suka, bekerja sendiri atau dalam tim? Secara personal, saya lebih menyukai bekerja sendiri. Saya juga dapat bekerja dalam tim, tentu harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan saya selesaikan. Lalu, jika Anda berada dalam sebuah tim, apa posisi yang Anda pilih? Sesuai dengan posisi saya sekarang sebagai BM, saya lebih memilih menjadi seorang konseptor, sehingga saya bisa merencanakan strategi yang saya ambil, mendata siapa yang memiliki kemampuan yang diperlukan, mengidentifikasi hambatan yang akan muncul, serta membuat ukuran-ukuran dan target-target yang harus dicapai. Apakah Anda bersedia bekerja di bawah tekanan? Tentu setiap posisi memiliki tekanan tersendiri. Sejauh ini saya bisa mengatasi tekanan pekerjaan, karena kenyataannya tekanan akan membuat kita mengupgrade kemampuan terbaik yang kita miliki. Apabila bawahan Anda melakukan kesalahan, apa yang akan Anda lakukan? Tidak ada orang yang sempurna. Saya akan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi, mencari kerusakan akibat kesalahan tersebut, dan mencari penyebabnya. Mengapa Anda pindah kerja dari perusahaan yang sebelumnya? Pekerjaan tersebut hanya sebuah kontrak dan saya sudah mengerjakan proyek. Saat ini sudah tidak ada proyek lagi dan saya memutuskan untuk pindah agar karir dan kemampuan saya terus berkembang. Lalu apa yang membuat Anda tertarik bekerja di perusahaan kami? Perusahaan ini menawarkan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan pendidikan saya. Dengan demikian, saya dapat berkontribusi dalam memajukan perusahaan ini. Seberapa baik Anda mengenal perusahaan kami? Saya cukup mengenal perusahaan ini karena banyak teman yang membicarakan dan menggunakan produknya. Selain itu, saya juga melihat iklan perusahaan ini di media massa ternama. Menurut Anda, apa yang membuat perusahaan kami berbeda dengan perusahaan sejenis yang lainnya? Sepanjang yang saya tahu, perusahaan ini menghasilkan produk yang berkualitas. Selain itu, fasilitas yang diberikan kepada karyawannya juga lebih baik daripada perusahaan lain. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di lain waktu. Baik, mari kita mulai wawancara untuk hari ini. Untuk yang belum berpengalaman bekerja. Untuk yang pertama, ceritakan tentang diri Anda. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Gita Diana. Saya baru saja lulus dari Universitas Muhammadiyah Magelang dengan jurusan manajemen.
Apakah Anda memang berminat pada ilmu manajemen? Dan kenapa memilih manajemen? Dari dulu saya sudah tertarik dengan ilmu manajemen. Kemudian saya mengambil jurusan manajemen di Universitas Muhammadiyah Magelang dan belajar ilmu manajemen lebih. Dan saya menyukai bidang tersebut dan selalu antusias dalam belajar. Apakah Anda memiliki keterampilan lain selain ilmu manajemen? Ya, saya mampu mengoperasikan berbagai program komputer seperti Microsoft Excel, Word, PowerPoint, CorelDRAW, dan Photoshop. Bagaimana Anda tahu lamaran ini? Saya sedang aktif mencari kerja. Saya mencari sendiri melalui platform LinkedIn dan saya yakin kemampuan saya sesuai dengan posisi ini. Mohon dijelaskan kelebihan dan kekurangan Anda. Kelebihan saya adalah jujur, cepat belajar, dan bekerja keras. Sementara itu, kelemahan saya adalah lupa, dan saya berusaha mengatasi kelemahan itu dengan mencatat hal-hal penting terkait pekerjaan tersebut di buku catatan saya. Bagaimana cara mengaplikasikan teori di kampus? Saya akan mencari mentor dalam bidang tersebut untuk mengarahkan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki sesuai dengan apa tujuan perusahaan. Saya akan belajar dari pengalaman tersebut dan mengaplikasikannya secara langsung. Apa soft skill yang kamu miliki? Saya memiliki kemampuan interpersonal, yaitu kemampuan memecahkan masalah walaupun dalam keadaan terdesak. Apa makna pekerjaan bagi Anda? Saya mengartikan pekerjaan bukan semata mencari uang maupun jabatan, tapi bagaimana saya bisa berkarya dan berkontribusi yang terbaik dimanapun saya bekerja. Lalu, apakah Anda lebih senang bekerja seorang diri atau di dalam tim? Tergantung pada pekerjaan yang saya selesaikan. Meskipun saya lebih senang bekerja sendiri, saya dapat bekerja dalam tim juga. Jika Anda diharuskan bekerja di dalam tim, posisi apa yang akan Anda pilih? Lebih suka menjadi seorang konseptor. Dengan begitu saya bisa merencanakan langkah-langkah yang harus diambil, membuat daftar sumber daya yang diperlukan, mengidentifikasi hambatan, dan membuat ukuran kesuksesan suatu proyek. Bagaimana sikap Anda terhadap kritik yang ditujukan kepada Anda? Dalam pemahaman saya, manusia pada umumnya tidak suka dikritik secara sembarangan. Secara pribadi, saya menerima kritik yang ditujukan kepada saya. Kenapa kamu menganggur dalam waktu lama? Waktu yang lama itu saya gunakan baik-baik untuk meningkatkan kemampuan teknis saya dengan mempelajarinya melalui training dan kelas online. Hasilnya saya bisa menggunakan aplikasi yang baru. Apa yang memotivasi kamu selama ini? Motivasi terbesar saya adalah untuk membanggakan keluarga. Mereka adalah sumber inspirasi terbesar saya selama ini. Maka dari itu, saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya dan membuat mereka bangga dengan bergabung menjadi salah satu bagian dari perusahaan ini. Lalu, kenapa kamu ingin di posisi ini? Salah satu yang membuat saya begitu tertarik adalah karena dibukanya posisi staf HRD. Saya mempelajari tentang perusahaan ini yang kini sedang berkembang dan membuka beberapa cabang. Saya ingin menjadi bagian dari tim ini dan turut serta membuat strategi jangka panjang atau jangka pendek. Mohon dijelaskan rencana Anda untuk 3-5 tahun ke depan. Jika saya diterima bekerja di sini, dalam 5 tahun ke depan saya ingin menjadi supervisor. Oleh karena itu, saya akan mempelajari dan memahami ruang lingkup kerja dan tanggung jawab posisi tersebut. Setelah itu, saya akan berusaha keras memenuhi apa yang disyaratkan untuk menjadi seorang supervisor di perusahaan ini. Apakah Anda siap menerima tanggung jawab yang lebih besar? Ya, saya siap. Dalam pandangan saya harus siap menerima tanggung jawab yang besar dan posisi yang lebih tinggi guna mencapai karir yang diinginkan. Dengan cara tersebut, saya dapat memacu diri sendiri sehingga menjadi lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di lain waktu.